Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam kemenangan, salam sukacita, salam dahsyat. Bersama dengan Yesus kita cakap menghadapi segala perkara. Di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya pagi ini pagi berkat buat kita, pagi anugerah, pagi sukacita, dan pagi di mana kita boleh melihat Tuhan bekerja secara ajaib, membawa kita berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan Tuhan yang besar. Kita katakan haleluya. Belum semua, sama-sama katakan dahsyat. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah live di pagi hari ini. Saya percaya bahwa hari ini Anda akan berjumpa dengan keajaiban Tuhan. Anda akan berjumpa dengan mukjizat Tuhan. Anda akan berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan, salam untuk setiap jemaat Tuhan yang telah live. Ada Ibu Fenty, ada Ibu Linlin, ada Ibu Sukabudi. Wow, suka ya, luar biasa. Ada Henry Patola dari mana ini kalau salah ya? Kalau dari pokoknya dari Indonesia deh. Dari Luwuk. Oh yes, ada Leni Pantano, kemudian ada Sidi Hareva, ada Mesido, ada Mas Bon I Plus. Yes, Tuhan masih memberkati. Thank you, haleluya. Ada Ovi dan semuanya. Terima kasih sudah membantu saya untuk like, comment, and share. So I thank you all semuanya. Doa saya semua kita diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ayo sama-sama letakkan tangan Anda di dada Anda, sama-sama katakan, hari ini aku siap diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini menjadi pagi anugerah, pagi berkat, pagi sukacita dalam hidup saya. Roh Kudus, jamah hati saya, bukakan hati saya, pemikiran saya, untuk saya dapat mengalami kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan mengubah mindset kita. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang mindset kerajaan surga, ya, untuk berjalan dan bergerak di bawah mandat kerajaan surga. Ya, kita harus mengubah mindset kita untuk dapat bergerak di bawah mandat kerajaan surga. Saya katakan kemarin kepada Anda bahwa kita dipanggil Tuhan, kita tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita juga dipilih dan dipanggil Tuhan untuk bergerak di bawah mandat kerajaan surga. Sama-sama katakan mandat kerajaan surga. Nah, kalau kita bergerak di bawah mandat kerajaan surga, maka dengan baik Tuhan akan pelihara hidup kita. Itu sebabnya kalau kita hidup untuk tujuan Tuhan, maka Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. God is our protector. Dia akan memproteksi kehidupan kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan menggenapi segala sesuatu dalam kehidupan kita dan memperlengkapi kita. Ingat bahwa kita bukan lagi orang percaya yang berjalan ke surga. No. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini untuk sebuah tujuan Tuhan yang besar. Sama-sama katakan, saya membawa tujuan Tuhan. Sama-sama katakan, saya membawa tujuan Tuhan. Dimanapun saya berada, saya membawa tujuan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, aku membawa tujuan Tuhan. Yes. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak muda, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang petani, seorang peternak, sebagai pejuang, sebagai orang yang berusaha di bidang online, wherever you are, pastikan engkau menampilkan Kristus. Pastikan engkau memuliakan nama Tuhan. Kita tidak harus menjadi seorang pendeta, tapi kita harus bisa menjadi seorang pelita. Sama-sama katakan pelita. Tidak semua harus jadi pendeta, tetapi kita harus bisa menjadi pelita bagi semua orang. Kita bisa membagi terang kita bagi semua orang. Kita bisa membagikan apa yang kita punya untuk semua orang. God not only, Tuhan tidak hanya memberkati kita, tapi Tuhan meningkatkan level kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang. Itu sebabnya Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan pulihkan kita. Dia akan sembuhkan kita. Dia akan kuatkan kita. Kalau hari ini Tuhan menyembuhkan Anda, dengar baik, if God will heal you, tapi saya percaya Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan menyembuhkan Anda, Tuhan punya tujuan. Sama-sama katakan, Tuhan punya tujuan, yaitu Dia akan memakai hidup Anda untuk menjadi kesaksian. That is most important. Anda harus pikirkan baik-baik. Kenapa Tuhan sembuhkan Anda? Karena Tuhan mau pakai hidup Anda untuk menjadi kesaksian.
Kenapa Tuhan mau sembuhkan Anda? Karena Tuhan mau Anda melanjutkan misi. Oh haleluya. Misi yang Tuhan telah tetapkan untuk Anda emban. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita nggak perlu takut terhadap sesuatu apapun. Bahkan bahaya maut sekalipun kita nggak takut. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Aniayakah, ketelanjangankah, kelaparankah, bahkan bahaya maut sekalipun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Saudaraku, if we are, jika kita bergerak untuk tujuan Tuhan, I trust God. Saya percaya Tuhan, Dia akan pelihara kita. Dia akan membentengi kita dari setiap serangan-serangan kuasa kegelapan. Iblis boleh datang dengan berbagai macam serangannya. Iblis boleh datang dengan berbagai macam tekanannya. Tapi kita dapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, aku dilindungi Tuhan. Sama-sama katakan, aku dijagai Tuhan. Sama-sama katakan, aku dibentengi oleh Tuhan. Amin. Sehingga setiap panah-panah iblis, setiap serangan-serangan kuasa kegelapan tidak akan menimpa kehidupan kita. Bahkan kerugian, malapetaka, mara bahaya tidak menimpa kita. Firman Tuhan berkata, beribu rebah jatuh di sisi kiri kita, berlaksa rebah jatuh di sisi kanan kita, itu tidak menimpa kita. Katakan amin. Nah, itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan pagi ini saya berdoa dalam nama Yesus, engkau kembali diangkat Tuhan, engkau kembali dipulihkan Tuhan, engkau kembali dijamah oleh Tuhan, sehingga hidupmu kembali aktif untuk membawa mandat kerajaan surga, bergerak dalam kuasa dan mengalami lawatan Tuhan yang supranatural. Fokus dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita nggak perlu takut, karena we are moving in the God's presence. Nah, saudaraku Tuhan, nanti kita akan bahas kembali kitab Yesaya untuk mengubah pikiran kita, ya, mindset kita, dan kemudian kita baru bisa bergerak dalam mandat kerajaan surga. Nanti kita akan sambung Yesaya pasal yang ke-58. Sebentar saya akan buka ayat tambahan buat kita dulu, ayat pembuka buat kita hari ini. Mari kita buka dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 119. Ayat yang ke-37 sampai 38. Kita akan lihat sebentar Bapak Ibu, sebagai ayat pembuka buat kita. Mazmur, ya saudaraku, bukan Mansur ya. Mazmur ya. Mazmur 117. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 119, Mazmur 119. Oh haleluya. Ayat 37. Haleluya. Ayat 37 sampai 38. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Nah, saudara yang baik. Dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa. Oh, haleluya. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saya percaya Tuhan punya jalan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Ini belum bangun semua. Saya percaya Tuhan punya jalan yang terbaik buat kita. Belum semua. Belum semua bilang amin ini. Saya percaya Tuhan punya jalan yang terbaik buat kita. Itu dia baru mantap. Yes. Saya percaya Tuhan punya jalan yang terbaik buat kita. Tapi persoalannya kita suka pilih jalan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, itu bukan saya, tapi itu aku. Ini repotnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa begini, lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, saya percaya kita akan selamat. Yes, kita akan selamat. Kenapa? Jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya percaya jalan, kalau kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak muda, sebagai seorang yang bekerja di pertanian, di peternakan, whatever you are. Kalau engkau bergerak di bawah petunjuk Tuhan, kau tidak akan pernah tersesat. Itu sebabnya bangsa Israel keluar dari Mesir, ditudungi Tuhan dengan awan, dan di malam hari ada tiang api. Sebagai direction to the purpose of God. Sebagai pengarah kepada tujuan Tuhan. But sometimes the problem is, persoalannya adalah bukan Tuhan tidak membawa kita pada jalan kemenangannya. Sering sekali kita keluar dari jalur Tuhan.
Kenapa? Karena sering sekali jalan Tuhan itu bertentangan dengan apa yang saya mau. Amin. Bertentangan dengan apa yang saya pikirkan. Bertentangan dengan apa yang saya rasakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jika tanpa firman, hati-hati. Jika tanpa Roh Kudus, hati-hati. Kita tidak akan pernah bisa berkoalisi dengan kehendak Tuhan. We cannot become opposition with our mind. With our mind. Tidak akan pernah kita bertentangan. Kita tidak akan pernah bisa bertentangan atau beroposisi dengan keinginan kita. No. Bahkan kita akan berkoalisi dengan diri kita sendiri dan beroposisi dengan Tuhan. Ini penting, tanpa firman. Makanya banyak orang percaya tidak hidup dalam tidak hidup di dalam hidup yang long term, tidak hidup di dalam tidak hidup dalam hidup yang panjang, tidak bisa mengalami kasih karunia Allah yang panjang. Kenapa? Karena udah bagus-bagus jalannya, belok. Udah bagus-bagus jalannya, keluar. Tadi waktu belum diberkati, setia ikut Tuhan. Tadi belum dapat pekerjaan, setia ikut Tuhan. Sudah dapat pekerjaan, sudah sedikit diberkati, omsetnya bertambah sedikit, mulai mundur. Mulai malas doa. Mulai malas melayani. Dengan alasan apa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Berkat Tuhan tidak akan pernah menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat baik-baik. No, blessing from God is not to separate us from Him. Not, tidak akan pernah bisa. Justru kalau kita sadar, dewasa rohani, berkat yang Tuhan berikan buat kita, membuat kita semakin dekat dan melekat pada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan nggak bisa jadi apa-apa ini barang. Tapi so many reason, ada begitu banyak alasan yang bisa kita ungkapkan ke permukaan sebagai retorika kita di hadapan Tuhan. Kan saya capek, saya kan lelah. Nah, saudaraku Tuhan, kelelahan itu kan karena mengerjakan to do what I need kan. Karena itu keinginan kita kan. Kalau nggak ada kerja juga kita nggak. Kalau kita mana lebih stres, mana lebih capek, ada kerja atau nggak ada kerjaan. Tapi kenapa kita selalu menjadikan pekerjaan itu jadi alasan untuk kita tidak maksimal terhubung dengan Tuhan? Kenapa gara-gara apa yang kita kerjakan itu menjadi kita tidak maksimal untuk melayani Tuhan? Mestinya kita lebih maksimal. Sekalipun kita tahu kita capek dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita dan lain sebagainya, tetapi kita tidak menjadikan yang utama itu menjadi yang terkemudian. Mestinya yang terutama tetap Dia. Dan saya percaya ketika Dia yang menjadi terutama buat kita, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan akan berikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur segala sesuatu. Sehingga hubungan kita dengan Dia tidak menjadi terganggu. Pelayanan kita untuk melayani Dia tidak terganggu. Kenapa? Ada hikmat, ada tuntunan. Bahkan ada kekuatan ekstra dari Dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Makanya firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tapi begini, bukan waktumu dengan Tuhan, tetapi pada waktu engkau bekerja pun lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kita nggak pernah merasa lelah. Kita tidak pernah merasa, kenapa? Kita menghargai setiap pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, usaha sebagai apa? Lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengerjakan a lot of things, menggerakkan perusahaan, menggerakkan bisnis, menggerakkan pekerjaan apapun. Semuanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Berarti begini, kita tidak akan meletakkan ke dalam pekerjaan itu, dalam apa yang kita kerjakan, beban dari tanggung jawab kita. Karena kita tahu bahwa we do all things to glorify the name of God. Saudaraku,
thanks about that. And I believe God will open the door for your life. Saya percaya bahwa Tuhan akan buka jalan buat kita. Nah, persoalannya, saya katakan tadi, firman Tuhan katakan bahwa begini, bahwa firman Tuhan katakan tadi, bahwa ayat yang ketiga, lakukan mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Bagian Tuhan, dia akan menjauhkan kita dari malapetaka, mara bahaya, dan orang jahat. Ada kalimat berikutnya, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ayat ke-37, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saya percaya jalan Tuhan jalan kemenangan. Saya percaya jalan Tuhan jalan sukacita. Saya percaya jalan Tuhan jalan pengharapan. Sekalipun dia membawa kita di jalan lembah yang penuh dengan kekelaman. Bahkan kalau Tuhan mau kita ke dalam dunia orang mati sekalipun, kata Daud, kita nggak pernah takut bahaya. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan. Yang sudah katakan amin. Tapi persoalannya, kenapa kita tidak mengalami jalan Tuhan? Karena kita lebih memilih apa yang saya mau. Daripada setia kepada apa yang Tuhan tetapkan. Nah, masalahnya begini, karena kita punya konsep berpikir Mesir. Mesir itu tentang apa? Perbudakan dosa. Sehingga kita tidak mau berjalan di jalan-jalan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan-jalan Tuhan, saudaraku Tuhan, kita baca kemarin dalam kitab Yesaya pasal 58. Firman Tuhan mengatakan bahwa kau tidak akan pernah kehilangan sesuatu pun. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Itu kata Yesaya pasal 58 yang kita bahas kemarin. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Kemuliaan Tuhan, kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan jadi barisan belakangmu. God glorified. Nah, kita kembali dulu ke ayat yang ke Mazmur tadi. Lakukan aku dari hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalanmu yang kau tunjukkan. Ayat 38. Teguhkanlah pada hambamu janjimu yang berlaku pada orang yang takut kepadamu. Nah, kuncinya begini. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang terlalu kagum pada Tuhan. Maka dengar baik, kalimat sebelumnya firman Tuhan mengatakan, teguhkan pada hambamu ini janjimu. Artinya apa? Bahwa we are under grace. Kita dibawa kasih karunia Allah. Makanya kita perlu mengubah cara kita berpikir, Bapak Ibu. Mindset ini harus berubah. Kita harus taklukkan ke dalam Kristus. Supaya Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara dahsyat. Perkara-perkara hebat. Ingat bahwa we are not under the darkness. Kita tidak berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Bayang-bayang kegelapan itu apa? Kemiskinan, kemelaratan. Penyakit yang terus menerus. Penyakit yang tidak wajar. Apalagi kebocoran. Ditipu orang. Sakit penyakit. Kehancuran. That is manifestation. Itulah manifestasi dari kegelapan. Ingat bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi imam. Kamu adalah imamat yang rajani. Bangsa kepunyaan Allah. Imam itu tempatnya apa? Ruang Maha Kudus. God call us as a priest. Tuhan memanggil kita sebagai imam. Terlepas Anda suami, istri atau anak-anak. Dengar baik, Tuhan memanggil kita imamat yang rajani. Nah, bagian tempat imam itu adalah tempat Maha Kudus. Tempat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Di sana hadirat Allah hadir. Nah, apa itu manifestasi kehadiran Tuhan? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Nah, kalau ada damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, wow. Maka yang lain itu, kesehatan pasti datang. Berkat pasti datang. Kekuatan pasti datang. Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Wow, komplit. Sebentar, minum teh dulu. Seruput teh, bukan kopi, teh. Haus. Tanpa gula, bersama dengan gula sedikit. Saudaraku, ini yang penting kita pahami. To open our mindset. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayat 8, teguhkanlah pada hambamu janjimu yang berlaku pada semua orang yang takut kepadamu. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-37, tunjukkan kepadaku jalan yang kau tunjukkan, hidupkanlah aku
Dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saya katakan jalan Tuhan jalan kemenangan. Bu, jalan Tuhan bukan jalan kesedihan. Pak, jalan Tuhan bukan jalan kesedihan. Adik-adik muda, jalan Tuhan bukan jalan kesedihan. Jalan Tuhan jalan kemenangan. Amin. Jalan Tuhan jalan kemenangan. Tapi persoalannya kenapa belum kemenangan terjadi? Karena kita memilih jalan kita sendiri. Makanya firman Tuhan berkata ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya adalah maut. Kita pikir apa yang kita lakukan, oh, udahlah nanti ajalah Tuhan. Udahlah nanti aja setia, nanti ajalah beri yang terbaik, nanti ajalah, oh come on. Nanti ajalah kembalikan perpuluhan, kan perpuluhan itu kan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, perpuluhan nggak usah kita pakai perjanjian lama. Maaf ini cuma melewat saja. Dan ini bukan soal masalah apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, ini masalah hati dan pikiran kok. Kalau kita mengikuti jalan-jalan, memang Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang Tuhan kehendaki, rancanganku dan rancanganmu bagaikan langit dan bumi. Manusia memikirkan jalan-jalannya, tapi Tuhan yang menentukan. Manusia memikirkan rencana, mengatur rencananya, tapi Tuhan yang menunjukkan jalannya. Kita nggak punya hak terhadap hidup kita. Kalaupun kita berencana, Bapak Ibu, jalan Tuhan yang jadi. Jalan Tuhan yang jadi. Tapi dengan baik, jalan orang benar, jalan orang benar. Ini tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang memegang tangannya. Kan kembali. Saudara, kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, wow. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa orang, barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Bahkan firman Tuhan mengatakan, setiap panah api yang dilontarkan akan kepadamu akan diputarbalikkan oleh Tuhan Allahmu. Bersatu mereka datang menyerang, bertujuh lari ketika Allah berdiri dan berhadapan dengan mereka. Wow, that is a power. That is a power. Itu kuasa. Nah, kita kembali kepada rujukan firman Tuhan kita pasal Yesaya pasal 58 tadi. Kalau Tuhan tunjukkan jalanmu pada kami, maka Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8 tadi. Ayat yang ke-7 kita bahas kembali. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang melapar. Saudaraku, apa artinya bahwa jalan Tuhan membuat kita mengalami janji Tuhan. Sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang. Kita dipakai Tuhan untuk saluran berkat bagi semua orang. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, but we live and live for another people. Ayo sama-sama katakan, aku diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, aku hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Ibu Juliana Pilus, Yunita Pardede, Inga Jingga. Sama-sama katakan, aku mau hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup sesuai dengan jalan Tuhan, God will bless us. God will open the door. God will bring the breakthrough life. Tuhan akan bawa terobosan-terobosan yang supranatural. Makanya firman Tuhan mengatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah. Apa artinya begini? If we are, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, bawa aku, tunjukkan kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan. Saudaraku diberkati Tuhan. Ayo, Yesus telah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dan upah dosa yaitu maut telah dihancurkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mestinya kita punya iman kepada Dia supaya iman kepada Kristus membebaskan kita dari ketidakmampuan kita. Membebaskan kita dari upah dosa. Membebaskan kita dari kutuk maut. Dan kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Saudaraku Tuhan, ini yang menjadi proyeksi iman kita. Ini yang harus kita show up on the floor. Ini harus kita angkat ke permukaan. Kita bukan lagi orang yang tertindas. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang dalam Kristus mereka adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah terbit. Kita harus menghidupi gaya kerajaan surga. Kita harus menghidupi pemikiran-pemikiran seperti kerajaan surga. Mindset kerajaan surga. Kita tidak bisa hidup dari apa yang bisa kita kerjakan. Kita bisa hidup dari apa yang Yesus kerjakan buat kita. Kita harus memaksimalkan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan
di dalam Kristus dan dipanggil untuk membawa mandat kerajaan sorga. Bergerak dalam kuasa Tuhan. Dipakai Tuhan. Dimaksimalkan oleh Tuhan. Supaya melalui hidup kita orang dapat mengalami Tuhan. Melalui tangan kita orang dapat mengalami janji Tuhan. Melalui apa yang bisa kita lakukan, kerajaan Allah ditegakkan. Kemiskinan dihancurkan. Pekerjaan Tuhan diperluas. Now Tuhan sedang memanggil orang-orang percaya yang takut akan Tuhan dan melepaskan rohnya atas kita semua. Supaya kita dapat bergerak secara aktif dan efektif untuk membawa mandat kerajaan surga yang percaya berkata tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin Joshua. Amin. Amin buat kita semua. That is we are. So kita harus melawan setiap pemikiran-pemikiran yang miskin dalam pikiran kita. Amin ya Fel. Yes. Kita harus bisa melawan pemikiran-pemikiran yang menarik kita ke bawah. Makanya firman Tuhan mengatakan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, kita akan ditarik levelnya ke atas. Oh rabasanta rabasyakaraba. Yes. Tapi kita harus memikirkan apa yang kita butuhkan, kita pikirkan apa yang bisa kita makan, kita pikirkan apa yang bisa kita olah. Sehingga kita melupakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dari apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Our mindset, pikiran kita kepada diri kita, bukan kepada diri Tuhan. Our mindset, pikiran kita bukan kepada salib Kristus, tetapi apa? Kepada kesenangan kita. Sehingga dengar baik, kita mencoba untuk mengabaikan hal yang penting, yang membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan kita hanya melakukan apa yang menurut kita baik, tapi ujungnya adalah maut. I'm sorry. I just tell you now, if you are obey, ada kuasa di balik ketaatan, ada kuasa di balik kesetiaan Bapak Ibu. Ada. Saudaraku, God never taken from us, but God replace something in our hand. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dalam hidup kita, tapi dia mereplace, mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sama-sama katakan, aku terima dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, aku terima dalam nama Yesus. Saudaraku, sama-sama katakan aku terima dalam nama Yesus. Makanya perjuangan kita adalah melawan pikiran kita yang konyol. Melawan pemikiran kita yang aku, maunya aku, keinginanku. Paulus berkata, kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita tidak punya kendali atas hidup kita lagi. Tuhan yang punya kendali. Makanya ada lagu mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jangan hanyakan lagu itu sebagai sebuah lip service. Harus kita hidupi itu dan engkau akan lihat engkau dan seluruh keturunanmu akan dimuliakan oleh Allah. My God. Kau akan lihat keturunanmu akan menjadi murid-murid Yesus. Kau akan melihat pintu-pintu keajaiban Allah akan bukakan. Kau akan melihat kau akan dibuat Tuhan flying over. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di mana pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan. Dan kalau kita pikirkan perkara-perkara yang ke atas, kita akan lakukan. Dan kalau akan memikirkan perkara yang atas, kau akan di flying high. Kau akan melihat keindahan Tuhan yang supernatural. Kau tidak hanya sekedar membayangkannya, tetapi itu benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Akan terjadi satu perputaran yang excellent, 180 derajat. Akan ada percepatan, ada speed akselerasi yang luar biasa. Kau akan dibawa Tuhan untuk mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kau pikirkan. Baik dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam bisnis usahamu. Orang lain boleh pakai strategi apapun. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang bijaksana. That is power. Saudaraku, orang lain boleh punya rencana apapun. Kita mungkin tidak punya rencana apa-apa, tapi hanya mengandalkan Tuhan. You can name it. Prepare yourself. If that you are, kalau Anda seperti itu, prepare yourself to receive anointing to bring you to the breakthrough of God. This is a season
when God choose many people to bring on the level. Ini waktu Tuhan untuk memilih anak-anak Tuhan untuk berada pada level ini. Kita tidak hanya menjadi manusia yang mediocre, yang hanya memikirkan kepentingan kita, memikirkan apa yang saya bisa olah. No. But when your mind to God, kalau pikiranmu kepada Kristus, memikirkan perkara-perkara yang di atas, God bring you fly over. Tuhan akan bawa engkau terbang tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Now and I prophesy in Jesus' name. I prophesy in Jesus' mighty name. If that you are, God will bring you to the high level. Kalau kau orangnya kembali taat pada jalan Tuhan, Tuhan akan bawa kamu terbang dalam kemuliaannya. Tuhan akan produce, Tuhan akan menciptakan segala sesuatu yang indah dalam kehidupanmu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan menjadi barisan belakang. Engkau dan seluruh keturunanmu akan hidup dalam anugerah Tuhan. Now is your season. Tuhan aku, ini waktu akhir zaman. Tapi dengan baik Tuhan akan membawa tuaian yang besar. Dan Tuhan memanggil penyabit-penyabit, Tuhan memanggil penuai-penuai yang besar. Penuai yang tidak hanya milik gereja, tapi penuaian juga milik, bukan gereja-gereja, tapi penuaian juga milik Anda dan saya. Anda juga sebagai tuaiannya, sebagai seorang suami istri, orang dapat melihat keluargamu, lihat keluargamu saja tanpa kamu khotbah, tapi ketika mereka lihat keluargamu, wow, mereka bisa bertobat. Ketika mereka melihat suamimu, melihat istrimu, melihat anak-anakmu, wow, they can repent and find out Jesus. Mereka bisa lihat caramu berbisnis, mereka cara lihat caramu bekerja, semangatmu, mereka cara melihat cara melayani. Wow, mereka terinspirasi karena ada satu tarikan ilahi, ada satu daya tarik ilahi, ada satu ledakan kuasa Tuhan in you, sehingga orang dapat melihat what's happened in him, ada apa dengan mereka. Dan akhirnya apa? Mereka dapat melihat, oh rupanya ada kuasa Tuhan. Saya katakan, kita tidak perlu harus jadi pendeta, cukup jadi pelita. Kau akan memuliakan Tuhan. Kau akan memuliakan Tuhan, kau akan dipakai Tuhan. That is our season, my friend. Saya berdoa jemaat Tuhan pagi ini. Ibu Lisben Enggolan, Ibu Yasvin, Ibu Musodo, Ernayanti Elaksa, welcome. Sini Jawa. Semua teman-teman yang baru pertama kali live. And I pray in Jesus' name. I pray in the name of Jesus. Kita tidak lagi menjadi orang yang hanya mengejar berkat, mengejar mukjizat. Oh, kita sudah level tinggi. Amin saudaraku. Kita akan diangkat Tuhan, naik dan tidak akan pernah turun. Level kita adalah bagaimana saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu dia. Kita harus ada pada posisi itu. Bukan lagi saya mencari Tuhan supaya saya puas, supaya saya disembuhkan. Ya, Tuhan akan jaga kesehatan kita. Tuhan tidak akan buat kau sakit. Tuhan tidak akan buat kau hancur. Kenapa? Karena kamu bergerak aktif dan efektif untuk kerajaannya. Amin. Usahamu tidak akan pernah jatuh, usahamu tidak akan pernah mundur. Kenapa? Karena kamu bergerak aktif dan efektif untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kapan kita datang sama Tuhan? Tuhan tolong Tuhan, usaha saya. God will bless you my friend. God will bless you. Bahkan sebelum kamu pikirkan, Tuhan sudah berikan. Asik. Asik. Oh haleluya. Orang baru minta, kau sudah menuai. Asik. Orang baru menabur, kau sudah menuai berapa kali. Asik. Orang masih mikir, Anda sudah berbuat. Amin. Itu dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya berdoa pagi ini. Anda akan mengalami supernatural power from heaven now. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesaya pasal 58 ayat ke-8, firman Tuhan mengatakan apa? Pada waktu itu terangmu akan merkah seperti fajar. Oh my God. Terangmu merkah seperti fajar. Wow. Dari gelap kepada terang. Kamu akan dilihat. Orang akan dapat melihat engkau sesungguhnya. Wow. Orang akan kagum-kagum melihat Tuhan dalam hidupmu. Proses yang kau lewati. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Makanya tadi saya katakan, jangan pikirkan perkara-perkara dirimu. Pikirkan perkara yang di atas. Firman Tuhan tadi dalam kitab Mazmur 119. Bahwa aku Tuhan berjalan di jalan yang kau tunjukkan. Oh my God. And I prophesy this morning. I prophesy.
Saya bernubuat pagi ini. In the name of Jesus, get ready for the supernatural. Supernatural blessing and breakthrough will come through over your life in the name of Jesus. Oh haleluya, saya melihat ada seorang ibu penjual ponsel. Engkau ditipu orang tiga minggu yang lalu. Dan Tuhan berkata bahwa I will bless you. And then you can receive now. Ada seorang ibu yang jual tanah. Oh Rabashanta Rabasheka Rabba. Karena engkau akan bayar utang. And I pray in the name of Jesus. Breakthrough and overflow will come through over your life in the name of Jesus. Saya melihat ada seorang ibu yang mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual gudang. Oh, thank you Lord Jesus. And I pray in the name of Jesus. God will open the door before end of this year. Sebelum berakhir tahun ini, God open the door. And I release my anointing over your life in Jesus' name. Saya melepaskan urapan Tuhan turun atas hidupmu. To bring breakthrough over your life. Komitmenmu akan dijaga Tuhan. And I pray you can receive now in Jesus' name. Haleluya. Saya melihat ada seorang ibu, ada benjolan di belakang pinggang. Benjolannya sudah mulai merah. Tuhan sembuhkan ibu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kau akan terima kesembuhan in Jesus' name. Haleluya. Saya melihat dari seorang satu keluarga punya usaha bisnis jual sayur. Seperti sayur putih. And I pray in Jesus' name, Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan buka jalan and God will bless you. And I pray that you can receive now in the name of Jesus. Haleluya. Aku berdoa setiap pengusaha-pengusaha di tempat ini. Pengusaha elektronik. Whatever you can do. I pray God will bless you. Aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa untuk Renita. Prepare yourself. God has opened the door for you and for your husband. Tuhan sudah buka pintu bagimu. And get ready for supernatural breakthrough. And get ready for the supernatural breakthrough. Again, get ready for supernatural breakthrough. Kau akan menuai. It's your season to wrap. It's your season to grab more blessing from God. And God will show up His mercy over your life. Tuhan akan tunjukkan kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Akan ada tangan-tangan yang supernatural terbuka dari satu tempat ke tempat yang lain. And I pray in the name of Jesus. Wow. Sesuatu yang besar akan terjadi secara supernatural. Saya melihat. And I pray for the new toko. New land. New house. New home. It's your season to receive that. I pray in the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. Amen. Saudaraku, I feel the power of God. Saya merasakan kuasa Tuhan bagi teman-teman yang offline dan online. Get ready for the supernatural power. If your heart for God, and God will open the door. Be strong my friend. Kuat dalam Tuhan. Tuhan akan proteksi kita, Tuhan akan bimbing kita, Tuhan akan pimpin kita. Ellen Sepanjaitan. Ada Novel, ada Marin Halawa, ada Yuliani. I pray God will show His mercy over your life. I pray. I pray in the name of Jesus. Ada seorang bapak mengalami sakit di bagian jantung sebelah kiri. Ada seperti pembengkakan. Letakkan tanganmu di dada dalam sebelah kiri. And let's I pray. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Now healing, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Jantungmu yang sakit, Tuhan akan sembuhkan saat ini. Right now, immediately, right now. In the name of Jesus. And I prophesy for healing right now. Come flow in Jesus' name. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Sama-sama katakan, terangku semakin terang. Sama-sama katakan, terangku semakin terang seperti fajar. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Ayat ke-8. Yesaya pasal 58 ayat ke-8. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti apa? Fajar. Yesaya 58.
Yesaya 58 ayat ke-8. Pada waktu itu terangmu akan apa? Merkah seperti fajar. Seperti fajar. Amin. Haleluya. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Wah. Lukamu akan pulih. Apa artinya? Kau akan disembuhkan. Kalau engkau selama ini kecewa, disembuhkan. Kalau selama ini kamu terluka, disembuhkan. Kalau selama ini kau dendam, disembuhkan. Kalau selama ini kau dikecewakan, disembuhkan. Katakan amin. Dan kebenaran menjadi barisan depanmu. Wow. Wow. Kalau selama ini kau difitnah, kalau selama ini kau dijatuhkan, kalau selama ini kau ditekan, kalau selama ini kau ditinggalkan, now is your season. God will glorify your name. Ini waktu Tuhan akan membuat namamu dimuliakan. Oh haleluya. Percayalah. Percayalah. Firman Tuhan mengatakan, haleluya. Melewati sungai tidak dihanyutkan. Melewati api tidak dihanguskan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, ini waktu Anda akan mengalami keindahan Tuhan. Wow, amazing. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di depan ada kebenaran, di belakang ada kemuliaan. Wow. The supernatural. Supernatural. Tuhan bawa aku ke dalam jalan-jalanmu, kata Daud. Amin. That is the supernatural. Wow, get ready, get ready. Amin. Bapak Ibu, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Dan yang ke-9, kita akan tutup di ayat ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Oh, haleluya. Ayat ke-9, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan menjawab. Katakan sama-sama, ini waktu Tuhan menjawab doa saya. Haleluya. Sama-sama katakan, ini waktu Tuhan menjawab doa saya. Sama-sama katakan, aku yakin doa saya dijawab Tuhan. Ayo sama-sama katakan, aku yakin doa saya dijawab Tuhan. Wow, makanya ubah mindset. Kalau kamu mengubah mindsetmu, kau akan bergerak efektif dan aktif untuk membawa mandat kerajaan surga. Ingat, kita tidak ditebus, hanya ditebus oleh Tuhan dan diselamatkan, tetapi Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk bergerak dalam kuasa dan otoritas Allah. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kerjakan apa saja yang didapatkan tanganmu, Allah menyertainya. Yes! Haleluya! Firman Tuhan mengatakan pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan yang live pagi ini, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Ini waktunya engkau akan melihat Tuhan mendengarkan doamu. Ini waktunya Tuhan akan menunjukkan dirinya padamu. Ini waktu Tuhan akan bawa terobosan dalam kehidupanmu. And I pray right now you can receive that anointing overflow in your life. In the name of Jesus. Katakan I receive. Sama-sama katakan I receive. Ayo sama-sama katakan aku terima. Supaya imanmu bangkit dan iblis mendengar bahwa kau sudah dibangkitkan. Amin. Sama-sama katakan I receive in the name of Jesus. Amin. Bagi yang di mobil boleh teriak-teriak, jangan yang buka kaca. Amin. Yang di rumah silakan go. Katakan I receive Jesus. Haleluya. Pada waktu itu akan memanggil dan Tuhan menjawab. Oh haleluya. Engkau akan berteriak minta tolong. Ia akan berkata ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari yang memfitnah. Sekarang kita bertobat, kita berubah. Dan ini waktunya Tuhan akan membawa pemulihan yang supranatural dalam hidup saya dan Anda. Ayo ketik di kolom komentar, saya terima. Ayo semua ketik di kolom komentar, katakan saya terima pemulihan dari Tuhan. Ayo semua ketik di kolom komentar, cepat. I prophesy 5 orang pertama dapat berkat Tuhan. Nggak apa-apa, saya ngomong itu aja. Amin. 5 pertama aku berdoa dalam nama Yesus. Kasih hombing, receive. Oh haleluya. 5 katakan, ketik di kolom komentar, di dalam nama Tuhan Yesus aku terima pemulihan. Ketik di kolom komentar, katakan di dalam nama Tuhan Yesus aku terima pemulihan. Oh haleluya. Oh haleluya. Hingga jingga aku berdoa dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Sarah Salamba, oh haleluya. Lenita Sulaiman, oh haleluya. 2 orang lagi, cepat. Yang pertama, baru nanti 10 orang berikutnya. Cuman, Alense Panjaitan, terima Ibu Alense. Ibu Alense,
Tuhan berkata untuk Ibu Alence, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan ketawaran ada dalam hatimu. Iblis sedang mengintip sesuatu dalam hidup Anda. Be focused for God and God your strength. Fokus kepada Tuhan dan Tuhan adalah kekuatanmu. Percayalah, Tuhan akan membela ibu dalam keadaan ibu hari ini. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. And I prophesy in the name of Jesus. You can receive now in the name of Jesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Wow, haleluya. Yes, kita ulang sekali lagi ya. Ayat ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Sama-sama katakan, lukaku sudah pulih. Katakan, luka batinku sudah pulih. Amin. Amin Bu. Amin Pak. Amin. Dan kebenaran menjadi barisan depanmu. Oh haleluya. Kebenaran barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan jadi barisan belakang. Pada waktu itu akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Dan engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia akan berkata, ini aku. Kata Tuhan, ini aku. Haleluya. Sama-sama katakan, ini aku Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan berkati kita semua. Dan kita akan tutup kembali di ayat yang tadi. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita Mazmur 119 ayat 37. Lalukan mataku dan daripada melihat yang hampa. Kita tidak akan, jangankan mengalami, melihat saja tidak. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Hidupkan aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Makanya lihat, cari perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Oh haleluya. Maka dengar baik, Tuhan akan bawa hidup kita naik dan tidak akan pernah turun. Ada yang 38, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut pada Tuhan. Kalau engkau melakukan semua ini dan saya berdoa dalam nama Yesus, engkau akan melihat kemenangan janji Tuhan dalam hidup Anda. Tugas kita apa? Ubah mindset kita. Amin. Pikirkan perkara-perkara di atas. Dan lakukan segala kehendak Tuhan dengan tanpa berbantah-bantah. Saya berdoa dalam nama Yesus that you can receive now. And I release the God's prophesy over your life. It's your season for breakthrough. Ini waktu Tuhan memulihkan hidup Anda. Anda dipilih, Anda dipanggil, dan Anda ditetapkan untuk membawa mandat kerajaan sorga. Ada urapan, ada kuasa, ada mukjizat yang Tuhan sertai dalam kehidupan. Hari ini aku berdoa in the name of Jesus. Engkau terima janji Tuhan. Katakan sama-sama, aku terima. Amin. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang dilepaskan di pagi ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Mukjizat Tuhan turun. Dan hari ini Tuhan Yesus, biar setiap hati, pemikiran dan jiwa dan roh kami diikat kepada Tuhan dan diarahkan pada Tuhan, sehingga hidup kami berkomitmen untuk selalu melakukan setiap kehendak Tuhan. And I release the God's anointing. Saya melepaskan urapan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah live pagi ini. Mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Dan mereka akan mengalami perkenanan Tuhan yang super. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan urapi. Sehingga setiap jemaat Tuhan dapat mengalami breakthrough, mengalami pemulihan, mengalami kuasa, mengalami mujizat, dan mengalami pelipat gandaan. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dengan kematian anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah membebaskan kami dari upah dosa dan maut. Hari ini aku berdoa, biarlah jemaat Tuhan saat ini mengalami kuasa itu, kemuliaan Tuhan. Aku berdoa, keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Apapun penyakit dalam tubuh kami, saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa mujizat, mengalir kuasa Roh Kudus di hati, di hidup, di jiwa, di roh kami, supaya kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Firman-Mu yang telah dilepas akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dijadikan, dinyatakan, dilepaskan dalam hidupmu. Jadilah dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima janji Tuhan, kami terima firman Tuhan, kami terima urapan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, jadilah padaku apa yang Engkau nyatakan hari ini. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu akan membawa saya mengalami kuasa dan lawatan. Di dalam nama Yesus, aku terima urapan dan kuasa Tuhan untuk bergerak dalam kuasa zaman Tuhan. In the name of Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah live pagi ini, dan jemaat Tuhan yang rindu terus mendengarkan khotbah ini tadi, silakan dengarkan kembali baik di channel Facebook ini maupun di kanal YouTube kami di Dedi Zega Hamba Sukacita. Bantu like, comment, and share, dan subscribe if you are in YouTube. Dan kita berdoa setiap kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Nantikan program kami berikutnya, nanti akan ada prophetic season, prophetic atmosphere season akan kami tayangkan di YouTube Bapak Ibu. Ya, berdoa supaya nanti kita akan masuk sebelum akhir tahun ini. Kita akan ada ibadah prophetic season di YouTube, dan saya berdoa supaya Anda dapat menerima tuntunan dan pimpinan Tuhan untuk melangkah di sepanjang tahun 2025. Anyway, teman-teman diberkati Tuhan, nanti malam di tempat ini akan ada ibadah onsite wanita. Jika ada wanita-wanita dari Kota Medan dapat bergabung dengan kami nanti malam. Ada special talk show nanti malam di tempat ini di Glow Community Medan, Jalan MH Tamrin nomor 2 CD. Nah, tapi besok jam 7.15 akan ada ibadah prophetic night, tetapi tidak lewat online, hanya on site. Worship and glory, worship and pray. Ada prophetic night, teman-teman yang mau jual tanah, bawa sertifikatnya, yang mau bekerja, bawa surat lamarannya atau bawa ijazahnya, dan apapun pergumulan yang Anda ingin sampaikan, just write it down. We pray tomorrow morning, tomorrow evening in this place, and we believe, we trust God, His power. Akan ada urapan, akan ada kuasa Allah untuk membawa breakthrough buat kita semua. So saya mengundang kita semua jemaat Tuhan yang ada di Kota Medan untuk bergabung besok jam 7.15 dalam ibadah Glory Worship Prayer Special Edition for Prophetic Night. Kita berdoa Tuhan akan berkati kita semua. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudaraku Tuhan, bantu dalam doa, dalam pelayanan misi kita penginjilan. Kita mulai pelayanan tanggal 28, kita ada di sepertinya tim media besok harus pasang media flyer. Kita besok tanggal 28 kita ada di Manado, 29 ada di Manado, 30 akan ada di 30 akan berangkat ke Timor Leste, Bapak Ibu. Ya, bukan Timor Leste, akan berangkat ke Timika. Ya, tanggal 1, tanggal 2 Desember akan ada di Timika, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 akan ada di Papua. Ya Bapak Ibu, di Papua teman-teman bantu dukung dalam doa. Dan setelah dari Papua kita langsung berangkat ke Solo. Ya Bapak Ibu, di Solo ada tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 6-nya ada Prophetic Worship Night juga di Solo, tepatnya di Gereja Betani Solo yang Jalan Pasar Legi, Bapak Ibu. Dan kemudian ada di Semarang, dan setelah itu akan berangkat ke Timor Leste. Ya teman-teman, ya di Timor Leste juga kita akan berjumpa tanggal 12 or until 14. Setelah itu teman-teman yang ada di Pekanbaru akan ada di tanggal 14, 15 di Pekanbaru. Teman-teman semuanya boleh juga yang ada di Pekanbaru untuk bisa bersama-sama dalam kegiatan kita. Dan teman-teman yang ada di Brastagi, Kabanjai dan sekitarnya, kita ada KKR tanggal 21 di Kabanjahe, kemudian tanggal 20 ada KKR Akbar di Medan. Untuk Natal ya, Desember. So prepare yourself for new season, and I believe God will bless you all. Ya, terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah membantu kita dalam pelayanan, baik doa maupun setiap taburan-taburan Anda di dalam pelayanan misi dan penginjilan. Thank you all for all. Terima kasih. Ya, saya berdoa Anda semua mengalami perkenan Tuhan, karena kita sedang bergerak dalam kuasa dan mandat kerajaan surga.
Dan demikian kebersamaan kita hari ini. Thank you untuk Ibu Festi dan Michael. Semangat terus, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Dan teman-teman yang ada di rumah, thank you for like and comment Bapak Ibu. Untuk sementara teman-teman jangan kirimkan dulu bintang ya. Jangan kirimkan bintang karena biasalah banyak yang selama ini ada yang kirim bintang, so I thank you. Dan sulit untuk mengklaimnya karena ada part-part yang biasa orang klaim I don't know Facebook bagaimana, tapi teman-teman untuk sementara don't send bintang-bintang sampai kami informasikan. Nanti tolong dicopot aja yang informasinya sampai kami akan informasikan di informasi berikutnya. Jika teman-teman rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan mission, penginjilan, dan persembahan lainnya, di layar monitor kami ada hanya ini saja, tidak ada yang lain Bapak Ibu ya. Jika ada yang memakai nama lain, itu bukan saya. Hanya ada under my name, Dedianto Putra Delejega untuk BCA, dan kemudian Glow Community Medan untuk QRIS yang ada di atas. So, kalau Anda kurang Anda dapat menghubungi kami di nomor 0821 6282 9150 atau di extension satu lagi di nomor 08 berapa itu? 08 51 baru 51 karena ada cahaya yang menekan mata saya 8071 9166. Yes, puji Tuhan. Dan nomor rekening tadi yang ada di atas, silakan sekali lagi ya teman-teman ya, Anda bisa juga dapat mend-DM kami di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, hanya ada dua, hanya ada rekening ini dan kemudian di bawah. Anyway, thank you for all. Terima kasih, doa saya menyertai kita semua dan mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan. And I pray in the name of Jesus, biarlah benih yang mereka tabur mendapatkan kelimpahan dari janji Tuhan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan, dan get ready for the supernatural blessing. Angkat tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih dari anak Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai Maranatha. In the name of Jesus I pray. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, saya Pastor Dijega mengucapkan selamat pagi untuk kita semua dan selamat menikmati janji Tuhan dan sampai berjumpa besok pagi di ibadah Kabar Sukacita Morning Glory edisi online. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.